nanti saya juga akan kasih ke saudara PPT, nanti bisa dipelajarin dan peraturan terkait. Saya mulai dari dasar hukum, ini perlu saudara pahami bahwa saya nanti tolong dikasih feedback ya, suara saya dengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas dan pasal 24. Oke. Karena saya kan tidak memberikan saudara untuk bikin PPT atau apa dan sebagainya. Kenapa begitu? Saudara perhatikan kalau yang ada di kontrak kuliah, ya, itu memang materi kita pertemuan 9 ini membahas terkait dengan pengembalian kelebihan untuk PPN atau pengembalian pajak juga. Nanti kita bahas PPh juga tapi sedikit terkait karena ada peraturan terkait. Saudara lihat di 72. Kalau saudara lihat di 72 nanti pas waktu mungkin saudara searching atau lihat di mana itu ya, maka saudara akan lihat ini dicabut. Tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian. Artinya kalau sebagian maka ini juga dilengkapi juga di 39. Di 39 tahun 2018. Terus terkait juga perubahannya di 209, ini 2021. Tapi juga sebagian. Jadi hati-hati, 72 ini dicabut sebagian, dirubah di 39, dan 39 juga dirubah sebagian di 209. Nanti saudara juga akan temuin 117 ini juga, ini masih berlaku. Terus ada juga per 04. Selain per 04 nanti juga ada kita bahas juga bagaimana yang nanti mekanismenya, karena yang kalau saudara lihat sebelumnya ada per 15. Itu juga membahas tentang resiko rendah. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung tanya karena sifatnya diskusi. Tapi kita mesti ingat batang tubuhnya dulu. Diaturnya di Undang-Undang PPN. Undang-Undang PPN kita sudah mengalami beberapa perubahan. Sampai yang kelima, terakhir nanti yang 7 tahun 2021 yang di Undang-Undang HPP. Terus di Ciptaker, nanti ada yang di Ciptaker, nanti ada beberapa yang dirubah. Kita lihat dulu di undang-undangnya. Di undang-undang ini yang masih di 42 dibahas di pasal 9 ayat 4. Saudara sudah pelajari pasti bagaimana kalau kita melaporkan PPN, terus pada saat atau pada masa di mana itu ada lebih bayarnya. Kalau ada lebih bayar, maka di pasal 9 ayat 4 itu bunyinya saudara diminta untuk kompensasi. Jadi kalau saudara mengkreditkan pajak masukan, terus kok ada lebih bayar. Pasal 9 ayat 4 bunyinya dikompensasi. Nah kalau sudah dikompensasi, berarti ke masa berikutnya. Ada penjelasan lebih lanjut di pasal 9 ayat 4. Mudah-mudahan saudara tidak bosan karena saya akan banyak bicara di pasal-pasal ya. Nanti kalau sudah mulai bosan, coba renggangkan tangannya dulu ya sambil goyang-goyang, nggak apa-apa karena ini kan nggak on cam ya. Oke, nanti ini kemarin kan sudah dibahas ya sama Bu Min untuk penerbitan pajak masukan. Betul begitu ya Dava Aulia. Nah ini di pasal 9 ayat 4a. Bunyinya begini. Atas kelebihan pajak masukan sebagaimana di pasal 4 di atasnya dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun. Artinya apa? Ketika di masa Januari, Februari atau dalam 1 tahun periode ini
ya, ada masa dari Januari sampai dengan November, ya, saudara bisa atau saudara di sini kalau ada lebih dikompensasikan. Ya, terus kalau lebih terus masa dikompensasi terus? Enggak. Saudara bisa lakukan di pasal 9 ayat 4A. Di pasal 9 ayat 4A bunyinya bisa diajukan pengembalian, permohonan pengembalian. Namanya juga permohonan. Permohonan itu bisa disetujui, bisa tidak. Ya, sama kalau saudara waktu nanti ya ngajukan lamaran kerja atau ngajukan permohonan ke kampus, pengajuan nanti beasiswa bisa disetujui atau tidak, tergantung sama kriterianya terpenuhi apa tidak. Pajak juga demikian. Permohonan boleh diajukan di akhir tahun untuk dikembalikan. Ini ada Inaya ternyata tahun 2022 ini Januari lebih bayar. Ya, punya perusahaan terus lebih bayar. Lebih bayarnya berapa PPN-nya? Sebanyak 1M, Bu. Saya mau ajukan pengembalian. Boleh. Kita lihat dulu. Boleh tidaknya diatur lagi di pasal 9 ayat 4B. Di pasal 9 ayat 4B ini berbunyi begini. Saudara boleh mengajukan pengajuan pengembalian pendahuluan, artinya atau begini, pengembalian pajak, ya, pada masa di mana ada lebih. Kalau di 4A ini kan saudara melihatnya, oh saya ini lebih bayar, saya mau minta, ini bulannya bulan apa ini? Bulan Mei, berarti saya April ini lebih bayar, mau tak minta. Lihat dulu apakah bisa. Bisa, tapi dengan catatan bahwa saudara ini usahanya semuanya ekspor, barang berwujud. Di 9 ayat 4B, boleh mengajukan pengembalian pada setiap masa. Catatan, ada ketentuannya. Tadi saya bilang, kalau saudara mengajukan beasiswa, ada ketentuannya. Harus IP-nya sekian, harus menduduki sekian. Nah, ini kriteria. Sama, ketika saudara minta, oh aku minta dikembalikan di bulan April, tidak menunggu di akhir tahun. Maka apa? Maka saudara harus memenuhi kriterianya. Usahanya melakukan ekspor BKP. Jadi semuanya beli barang, logikanya kan saudara beli barang, dipungut PPN sebesar 10% atau 11%, dipungut PPN 11%, maka saudara nanti akan mengajukan, saudara ekspor semuanya, tarifnya 0%, sehingga kan akan lebih bayar. Maka saudara boleh mengajukan pengembalian pada setiap masa. Yang kedua, transaksi dengan pemungut PPN. Siapa pemungut PPN di sini? Ada BUMN, ada pemerintahan, ya, yang saudara lakukan. Karena apa? Karena pemungut PPN. Saudara jualan ke mereka menggunakan kode 07, PPN-nya sudah dipungut. Sehingga saudara pasti akan lebih bayar. Boleh setiap masa. Yang ketiga, PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, PPN-nya tidak dipungut. Nah, tidak dipungut berarti di sini kita bicara di kawasan berikat. Tuh, 07, sorry yang tadi B pemungut itu 02 dan 03. Itu pada pemerintah. Nah, yang D, ada lagi ekspor barang tidak wujud. Kemarin kita sudah bicara ekspor barang tidak wujud di pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Ya, masih ingat ya? Semoga masih ingat. Di sini ada Akane Fai Naila ya. Apa panggilannya apa? Naila, Naila ya. Namanya cantik. Akane, ya. Bu. Ani. Iya.
Oke. Nah, terus ada lagi PKP yang melakukan ekspor jasa kena pajak. PKP yang melakukan ekspor jasa kena pajak sama. Jadi ketika kita melakukan ekspor, tarifnya adalah 0%. Ya, dengan tarif 0% sehingga kita ini bisa lebih bayar, itu pasti. Jadi intinya ketika saudara melakukan transaksi pembelian, maka saudara dapat pajak masukan. Penjualan saudara melakukan pengeluaran, ketika kita lakukan ya, ketika ada penyerahan dan pada ada perolehan atas pajak masukan, maka saudara kalau kondisinya lebih bayar ada dua kondisi. Kondisi pertama kompensasi, yang kedua pengembalian atau restitusi. Yang restitusi boleh setiap saat atau setiap masa, kecuali ya, yang ini yang boleh, artinya yang boleh adalah yang melakukan 5 ini. Nah, ada yang 4 ini saya tulis masih. Ini dihapus. Karena kalau dulu diatur, ini diaturnya lebih detail sebetulnya. Apakah kita kalau lebih bayar, Bu, kalau masih dalam tahap belum produksi bisa. Tapi aturannya lebih detail lagi. Nanti kita akan bahas di pajak masukan. Ini detail ya, gagal produksi. Nanti ada materi sendiri di pertemuan berikutnya, ada gagal produksi. Bagaimana kita minta pengembaliannya. Nah, kalau tidak, kemarin ada cerita begini, PKP, dia ini penyerahannya kepada, bukan yang di bawah ini, bukan di 9 ini, 4B ini. Tapi dia ngeyel, Bu, saya ini mau restitusi, Bu. Loh kok bisa Bapak ini restitusi? Jualan apa? Saya ini distributor. Loh kalau distributor kenapa kok bisa restitusi, Pak? Apakah penyerahan Bapak ada yang ekspor? Tidak, Bu. Apakah Bapak juga penyerahannya kepada BUMN atau BUMD? Tidak. Apakah Bapak juga menyerahkannya ke kawasan berikat? Tidak. Loh, kalau di antara 3 ini tidak, kok bisa lebih bayar? Iya, Bu, lebih bayar. Karena saya ada yang jualnya tanpa PPN. Loh, orangnya nggak mau dikasih PPN. Itu nggak bisa. Itu berarti itu saudara tidak memungut PPN atau salah. Nggak boleh seperti itu. Berarti ada omset ataupun saudara tidak memungut PPN. Itu tidak dibenarkan. Terlepas lawan transaksinya mau atau tidak mau, kalau saudara PKP maka saudara harus memungut. Terus dia ngeyel, ya. Namanya orang kan kalau dikasih tahu biasanya belum bisa ngalami sendiri kan enggak. Waktu itu dia merestitusinya sebesar 600 juta. Kira-kira 600 juta besar atau kecil? Bagaimana? Rifki Akbar, besar atau kecil? 600 juta? Ada Elsa, ada Bimo, Arel, gimana? 600 juta ini besar atau kecil menurut kalian? Besar, Bu. Besar ya. Sebaiknya kita minta restitusi apa enggak kalau uang 600 juta? Itu tahunnya ya, tahun 2015. Uang segitu, 600 juta. Enggak, Bu. Katanya konsultan, boleh minta restitusi karena saya lebih bayar. Bapak kalau tidak di pasal masuk kategori di pasal 9 ayat 4B, maka Bapak tidak bisa restitusi. Artinya apa? Di sana pasti Bapak ada penjualan yang tidak memungut PPN. Saya sudah bilang, iya Bu, betul. Karena customernya tidak mau. Ya itu salah. Tapi dia tetap, apa yang terjadi? Dia mengajukan sendiri. Dia ajukan, dia minta pengembalian 600 juta, yang terjadi apa? Dia kena 1,1 M. Kenapa? Karena satu, ya, dia yang harusnya memungut, tidak memungut. Berarti kalau kemarin kita pelajarin yang di UTS,
Kira-kira kalau harusnya membuat faktur pajak, tidak membuat faktur pajak, kena denda apa enggak? Gimana? Kena denda apa enggak? Asmil, ada Indah, kena denda apa enggak? Ada Nursahufika Fitri. Gimana? Ivan, kena denda enggak kalau kita harusnya buat faktur pajak terus enggak buat? Kena, Bu. Kena. Kalau sekarang kena denda berapa? Harusnya buat faktur pajak enggak buat, kena berapa? Berapa persen? Di UU Ciptaker kemarin sudah dibahas berapa? Dendanya berapa? 2%. Pasal 14 ayat 4. Ya. KUP. Pasal 14-nya berapa? 1%. Jadi kalau ada yang belum dilaporkan umpama 1M saja, maka dia sudah kena denda sebesar 1%-nya berapa? 1M. 10 kan? Kecil memang. Tapi PPN-nya nggak dipungut, berapa harusnya? 100. Itu kalau hitungannya kita hanya 1M. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Ketika lebih bayar itu belum tentu kita bisa langsung restitusi. Kecuali walaupun itu di akhir tahun. Ketentuannya kalau tidak penyerahan kepada 4B, ya 94B, bisa restitusi di akhir tahun. Atau bisa minta pengembalian. Tapi ingat, apakah saudara melakukan transaksi kepada berikut ini? Kalau tidak, berarti seharusnya tidak lebih bayar, yang ada kurang bayar. Lebih bayar bisa terjadi, bisa. Karena apa? Persediaannya masih banyak. Kalau persediaannya habis, terus dia masih ada lebih bayar, berarti itu ada yang tidak dipungut atau tidak melaporkan di PPN-nya. Di dalam 4A, di sana juga diatur juga bahwa yang disebut dengan akhir tahun di sini itu juga termasuk pengakhiran pada saat usaha ditutup atau dibubarkan. Maka di sini kita bisa minta pengembalian kalau memang itu kondisinya lebih bayar. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan ya. Kita sifatnya diskusi. Kalau enggak hari ini nggak ada yang tanya, terus nggak ada yang respon, kayaknya enak presentasi, betul Bu Min nanti. Enak presentasi ya kayaknya ya. Biar saudara aja. Oh, jangan. Tapi kan saya nggak direspon ya. Oke, tadi kita bicara di Undang-Undang PPN. Kenapa kok jangan? Kenapa Ivan? Kok saya terus Ibu? Sofia Wes, kenapa? Atau Adisti? Kenapa kok jangan? Apa Tasya yang mau jawab? Atau Mutiara? Saya sendiri loh, ini kayaknya saya ditinggal ini. Oke, tadi saya sudah sebutkan dasar hukumnya, kita ini bisa mengajukan pengembalian. Terus diatur lebih lanjut. Kalau di Undang-Undang PPN-nya, bicaranya begini saja. Saudara kalau lebih bayar, boleh ajukan. Syaratnya ini, berhenti, titik. Tapi ada ketentuannya, syarat dan ketentuan tadi diatur lagi. Di pasal 17 huruf B, 17 huruf C, dan 17 huruf D, ini Undang-Undang KUP. Di KUP ini ngomong syaratnya lebih dalam lagi. Kalau saudara lihat tadi, di sini syaratnya kan diatur 94B. Kurang dalam. Diatur di mana? Di sini. Bicaranya seperti apa? Diaturnya seperti apa? Yang disebut dengan pengembalian yang tadi sudah saya sampaikan di dalam 17. Oke, ini saya bahas dulu ini. Ini pengembalian pendahuluan dulu ya. Ini mekanismenya yang di 4C ini masih di Undang-Undang PPN, bicara di 17C. Ini kalau saudara posisinya ada di
94B, maka saudara bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan pengembalian pendahuluan di sini? Kalau yang tadi kan bunyinya hanya pengembalian saja. Nggak ono pendahuluan nih. Yang disebut dengan pengembalian pendahuluan berarti dimintanya tidak di akhir tahun atau bisa diajukan pengembalian setiap saat. Prosedurnya di sini bukan lewat prosedur pemeriksaan, tapi prosedurnya penelitian. Diatur lagi nanti lebih lanjut di dalam PMK. Loh, terus yang 17C, 17D atau 17B tadi bicara tentang apa? Ini syarat, masih kita bicara syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya di 17B bunyinya begini. DJP setelah melakukan pemeriksaan atau atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP, 17C dan 17D harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Artinya apa di sini? Jadi kalau saudara nanti mengajukan pengembalian yang masuk kriteria di 17C, 17D, maka saudara di sini pengembaliannya berapa bulan? Nah, ini ada ketentuannya. Bunyinya 1 bulan. Tapi kalau bukan 17C, 17D, maka 12 bulan. Benar. Jadi kita naik lagi. Pengajuan permohonan pengembalian pada akhir tahun. Maka nanti DJP akan membalas atau melakukan pemeriksaan dengan jangka waktunya di sini 12 bulan. Di sini bahasnya. Ini 12 bulan sejak permohonan. Terus bagaimana? Di 11C ini bunyinya betulnya begini. Setelah melakukan penelitian, beda ya, yang B ini mengatur tentang pengembalian tapi lewat pemeriksaan. Yang di 17C ini lewat penelitian atau permohonan. Jadi 17B ini lewat pemeriksaan, 17C ini lewat penelitian atau permohonan, tapi dengan wajib pajak kriteria tertentu. Keputusannya bunyinya bagaimana? Kalau kita bicara PPH, maka 3 bulan jangkanya. Kalau bicaranya tentang PPN 1 bulan. Jadi tadi yang saya sampaikan di sini, kita kembali kepada batang tubuh di Undang-Undang PPN. Kalau saudara mengajukan pengembalian pada akhir tahun, tidak masuk kategori 17C, 17D, maka saudara waktunya 12 bulan lewat pemeriksaan. Tapi kalau saudara ternyata wajib pajak kriteria tertentu, maka cukup 1 bulan langsung dijawab, dikabulkan atau tidak. Kita bahas yang disebut dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang dimaksud adalah tepat WPI atau PKP, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Jadi, kalau saudara ternyata masih punya hutang pajak, ya, maka kriteria ini tidak akan terpenuhi, kecuali memang ada persetujuan yang diperoleh dari DJP. Itu kriteria tertentu.
Terus laporan keuangannya diaudit oleh KAP dengan opininya wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Tidak pernah dipidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini dalam jangka 5 tahun terakhir. Jadi ketika minta pengembalian, ya, yang di sini minta pengembalian di 17C nggak diperiksa, 1 bulan sudah keluar uangnya. Kalau memang saudara ini benar, maka melewatnya penelitian atau permohonan lewat penelitian. Jadi tidak lama, waktunya hanya 1 bulan. Tapi kalau di sini tadi lewat pemeriksaan. Tapi ada syaratnya, harus masuk kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentu ini dibahas yang tadi saya sampaikan, ada di sini 4 poin. Ketika saudara masuk di dalam kriteria tertentu, maka proses penelitian di sini jangkanya 1 bulan. Ini dijelaskan bagaimana wajib pajak yang tidak dapat diberikan pengembalian. Jadi kalau tadi ini diberikan, tapi kalau ternyata wajib pajaknya, wah, Ibu, Bapak ini bisa nanti minta pengajuan pendahuluan. Syaratnya Bapak harus kriteria tertentu. Tapi kita mesti menganalisa dulu. Apakah wajib pajak tersebut ya dilakukan tindak pidana atau tindak pidana di bidang perpajakan, ini dibuper, lagi diperiksa, bukti permulaan, berarti dia tidak bisa. Terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 masa pajak berturut-turut. 2 saja. Kalau ternyata saudara ada pasal 2 1, ya ini karena 1 jenis pajak tertentu. Bisa pasal 21 2 bulan tidak ngajukan berturut-turut. Maka ini tidak bisa. Atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa semua jenis pajak tertentu 3 masa pajak 1 tahun kalender. Jadi ada yang terlambat. Terlambat juga. Terlambat menyampaikan surat pemberitahuan pajak tahunan juga tidak bisa masuk. Jadi yang benar-benar sama. Jadi kalau saudara mau dapat beasiswa, maka saudara harus rajin, nilainya bagus, tidak pernah absen. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi pertimbangan, punya prestasi. Pajak pun juga ada ketentuannya. Nah, kriteria tertentu ini diatur ya di dalam 17C. Tapi lebih detailnya nanti kita akan bahas lagi di kriteria tertentu. Nah, ini D. D ini juga membahasnya apa? Kalau tadi kriteria tertentu, maka di sini, di D ini lewat penelitian juga, tapi persyaratan. Ada syaratnya. Jadi kalau yang di atas, 17C, ini bunyinya kriteria tertentu. Kalau 17D itu persyaratan tertentu. Sama kayak tadi yang saya sampaikan, kalau syarat tertentu, ini maka bisa orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas, terus WPOP menjalankan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai jumlah tertentu. Saudara kalau belajarin pajak ini pasti ada keterangan tertentunya. Nah ini kita lihat kriteria tertentu, persyaratan tertentu, jumlah tertentu nanti di akhir akan bunyi diatur di PMK. Nah ini kalau kita lihat di 17 D itu ada WP ya, OP pekerjaan bebas ya, yang tidak menjalankan pekerjaan bebas, terus menjalankan pekerjaan bebas tapi peredarannya tertentu. Terus badan, jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar yang disampaikan jumlah tertentu juga, berarti ada pembatasan. Yang PKP menyampaikan SPT masa dengan jumlah penyerahan atau jumlah lebih bayar sampai jumlah tertentu. Nah, yang bahasa-bahasa tertentu diaturlah di PMK. Saudara akan lihat di dalam PMK yang
nih ya, tadi sudah saya sampaikan di 39 ini diatur ya, dirubah di 209. Di 209 ini ya membahas terkait apa sih? Di antaranya satu, jadi yang tadi saya sampaikan ada di sini 17D ada jumlah lebih bayar tertentu. Ada lagi jumlah lebih bayar tertentu. Nah, ini bahasa-bahasa yang tertentu ini, nah ini jumlah tertentu. Ini diatur. Diaturnya di mana? Diaturnya di PMK 209 tahun 2021. Ini loh jumlahnya berapa? Dia 10 juta, 100 juta untuk PPH. Ini PPH 1 miliar. Yang ini untuk PPN 5 miliar. Nah, ini yang dimaksud tertentunya. Diaturnya di PMK. Saudara pasti baca di undang-undang pasti bunyinya diatur di PMK. Jadi, ya, yang di sini tadi saya sampaikan, kalau saudara ya mau restitusi atau mengajukan pengembalian di akhir tahun, ya itu diatur tadi di dalam di sini diatur di 17B, jangkanya 12 bulan lewat pemeriksaan. Tapi kalau saudara masuk usaha, saudara lakukan penyerahan di pasal 94B, ya, itu maka saudara bisa menikmati fasilitas diantaranya ini. Tadi sudah saya sampaikan, nih, ya, lewat ada di 17C, ini kriteria tertentu tadi ya, lewat penelitian atau yang di sini disebutkan tadi lewat penelitian atas permohonan. Jadi cuma jangkanya 1 bulan khusus untuk PPN. PPH-nya 3 bulan. Tapi di D ini ditambah lagi. Kalau saudara sudah masuk di 17C, kok D-nya terpenuhi? D-nya apa? Nanti umpama di sini Aulia Cinta ya, namanya Indah. Aulia Cinta ternyata di sini, Bu, saya ini PPN-nya lebih bayarnya 2M untuk bulan April. Nah, saya ini masuk kategori di sini. Penyerahan saya ada di nih, semuanya ekspor, Bu. Oh ya sudah, kamu ajukan. Maka kamu berhak atas pengajuan pengembalian pendahuluan. Ini masuknya di 17D, diaturnya di Undang-Undang KUP. Nah, ini diatur karena di bawah 5M, maka saudara bisa dapat 1 bulan, artinya nanti lewat penelitian, tidak lewat pemeriksaan lagi. Tapi kalau 2M, kalau di sini ternyata 5M atau 2M, tapi kok ini saya ini Bu di akhir tahun. Nah, saudara berarti ikutnya tidak terpenuhi syaratnya ini, maka saudara nanti ikutnya ada di pemeriksaan. Nanti pada saat saudara mengisi, nanti kan pengajuan permohonan, itu nanti saudara diminta untuk memilih. Saudara masuk dalam kriteria di pasal 94B atau tidak, pengajuan pendahuluan atau lewat pemeriksaan. Nah, itu ada yang harus dicetak. Nah, ini yang di 17C, 17D yang mengatur tentang permohonan pengembalian dengan jumlah tertentu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di PMK 72 ini dirubah di 39, dirubah lagi di 209. Jadi ini sebetulnya kayak separuh-separuh, artinya begitu ya, tidak seluruhnya. Di 39 ini masih berbunyi begini.
Jadi kalau kita mau minta permohonan pengembalian, itu memang diatur yang di 39 ini boleh pendahuluan. Artinya pendahuluan itu nggak perlu diperiksa. Yang setiap masa, maka harus terpenuhi kriterianya. Syaratnya ada 3 ini, saudara ini masuk kriteria tertentu, persyaratan tertentu, atau resiko rendah. Nah, tadi untuk kriteria tertentu sudah ya, tadi sudah saya sampaikan, yang kita hasil auditnya, terus laporannya tepat waktu. Nah, kalau persyaratan tertentu ini lebih banyak bilang jumlah. Ada batasannya. Nah, resiko rendah. Kita kalau bicara resiko rendah, itu diaturnya di Per 04 2021, yang sebelumnya ini di Per 15 2018. Ya, ini untuk yang nanti bagaimana permohonan saudara bisa pelajarin itu di PMK-nya 200 2015. Ini diatur di Per 04. Jadi sekarang ini kayaknya lebih enak di peraturan itu langsung dirujuk. Jadi ini di pasal 2 itu bunyinya resiko rendah itu diatur di PMK 39, tapi permohonannya caranya itu diatur di 200, PMK nomor 200 tahun 2015. Yang dimaksud resiko rendah di Per 39 ini saham diperdagangkan di bursa efek. Terus saham dimiliki mayoritas pemerintah atau pemerintah daerah. Ini bisa BUMN, BUMD. Terus PKP dinyatakan mita ini yang semua diaudit atau lewat diri bea cukai. Jadi lebih ke ekspor. Terus dia juga authorized economic operator, ini juga menggunakan aturan di bea cukai. Terus PKP produsen, terus melakukan kegiatan tertentu. Nah, yang melakukan kegiatan tertentu ini kita kembali lagi ke pasal 94B. Yang tadi ada ekspor penyerahan kepada ini ya, ekspor baik barang berwujud, barang tidak wujud maupun jasa. Kemarin kita sudah pelajarin ya, jadi kalau saudara penyerahannya kok ada di ekspor, maka ini saudara sudah masuk kategori resiko rendah. Ini secara jabatan, artinya secara jabatan kalau saudara sudah terpenuhi ini semua, maka ini sudah masuk resiko rendah. Tapi juga bisa resiko rendah ini juga diajukan permohonannya. Jadi karena kan DJP juga memberikan fasilitas, artinya resiko rendah yang tadi yang saya sampaikan di atas kriteria tertentu. Laporannya diaudit, ya 3 tahun berturut-turut WTP, terus ada juga tidak pernah telat, tidak pernah tidak lapor, tidak pernah kena pidana pajak. Nah, ini masuk dalam kategori resiko rendah. Tuh. Nah, bagaimana detailnya? Ini diaturnya di Per 04 juga di pasal 3. Kalau di Per 03 tadi ini sebetulnya kurang lebihnya sama yang diatur juga di dalam Per 39, tapi lebih detail lagi. Ditambah lagi di 04. Perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek di 39 tadi juga dibahas, sahamnya dimiliki oleh BUMN atau BUMD juga ya, terus mita kepabeanan ya, terus yang authorized tadi yang di sini, yang authorized economic operator ini juga diatur. Nah, ada tambahan lagi khusus untuk yang produsen ini memang sebagaimana dimaksud A sampai dengan D memiliki tempat kegiatan produksi. Jadi ini yang E, tambahannya ada di F, G, H. F ini bicara tentang pedagang besar farmasi yang memiliki 1, sertifikat distribusi farmasi atau izin perdagangan besar farmasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perdagangan farmasi besar, atau sertifikat cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus yang G, alat kesehatan
sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyaluran alat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan penyaluran alat kesehatan, sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dua ini, yang F dan G, ini tambahan dari yang di 39 tidak diatur. Jadi yang di PMK 39 belum mengatur. Nah, 39 hanya mengaturnya sampai dengan produsen. Nah, ini ditambah F dan G. Ini kok bisa dapat ya, Bu? Ya, kalau kita analisa, memang untuk perdagangan farmasi atau alat kesehatan ini semua diawasi. Jadi yang ngawasin itu tidak hanya dari pihak, kalau saudara dengar BP POM itu ya memang BP POM itu mengatur bahkan obat itu masuk berapa, keluar berapa, kemana saja itu jelas. Nah, sehingga dengan asumsi ya, kalau kita lihat dengan peraturan banyak kontrol itu maka resikonya bisa dianggap rendah. Terus ada lagi yang di H, perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50%. Ya. Yang laporan keuangan dikonsolidasikan dengan laporan BUMN induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersangkutan. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau didiskusikan? Kita tadi bicara ada 3 kriteria. Kriteria pertama, yang tadi kriteria tertentu, persyaratan tertentu, dan resiko rendah. 3 wajib pajak atau 3 BKP ini bisa mengajukan pengembalian pendahuluan setiap masa. Setiap masa. Jadi tidak jadi kalau saudara nanti loh ini kita masuk kriteria ini apa enggak? Nah ini saudara lihat dulu ketentuannya. Kalau tidak ya jangan mengajukan restitusi seperti tadi yang saya bilang. Dia ngajukan 600, terus dia kenanya 1,1. Dia datang lagi setelah dia ngajukan, dia kena 1,1. BP tersebut atau klien tersebut datang ke saya, Bu. Saya tanya, Bapak mau bantu restitusi kah, Pak? Enggak, Bu. Saya lebih bayar. Saya tanya lagi, pertanyaan saya kembali kepada apakah Bapak melakukan ekspor, apakah Bapak melakukan penyerahan? Iya, betul. Secara ketentuan harusnya terpenuhi dia mengajukan pengembalian pendahuluan. Tapi karena dia sudah kapok, yang tadi saya bilang, enggak Bu, saya enggak mau restitusi, gimana caranya? Ini yang justru kita bingung ya. Sementara dia dapat fasilitas, dia tidak berani. Ketika dia tidak dapat fasilitas, maka dia nggak berani. Karena apa? Yaitu tadi. Makanya kalau mau restitusi atau mau pengembalian pendahuluan, tolong dicek masuk di dalam kriteria mana. Masuk persyaratan tertentu kah? Atau resiko rendah kah? Nah ini ketentuannya sudah diatur secara jelas. Saudara tinggal nanti pelajari di PMK-nya, tidak jauh dari PMK yang sudah ada. Jadi nanti minta tolong untuk dipelajari lebih detailnya lagi. Kalau saya hanya bisa, artinya caranya begini loh, diaturnya di sini. Itu yang saya bilang. Tapi kalau untuk teknik dan lain sebagainya nanti saudara bisa perdalami lagi. Kalau kita baca ini semua peraturannya banyak ini. Satu peraturan ada yang 63, ada yang 45, ya itu. Kayaknya nggak cukup kalau hanya 2 jam atau 2 jam setengah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Gimana Eka? Eka Safira? Faisal, Risa, penjelasan Ibu cukup jelas apa enggak atau ada yang mau diulang? Ada yang mau diulang? Salsabila, ada Amel, Olivia, Fitra, gimana? Jelas? Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Saya minta hari ini saudara paling tidak pernah mendengar. Kalau memang memahami perlu waktu.
Karena peraturan ini tidak bisa langsung, artinya gini, saudara dalam waktu bersamaan harus mempelajari banyak peraturan. At least yang saudara pahami bahwa peraturan ini sangat dinamis dan ada yang mengatur, itu dulu. Kalau yang ada mengatur, sekarang ini enak. Kalau saudara lihat, tinggal lihat googling aja, searching, sudah ketemu. Ya, jadi tolong benar-benar dicermati ketika nanti bekerja atau punya perusahaan, saya mau restitusi, bisa apa enggak? Nah, dilihat, oh dulu saya pernah mendengar, ya, paling enggak itu. Oke, ada pertanyaan, Nur Asmil, gimana? Olivia atau Diva? Jangan cukup jelas loh, nanti cukup jelas. Hah? Mau kuis kah? Oke. Bu, permisi, saya izin bertanya. Silakan, siapa yang tanya ini? Halo? Siapa yang tanya? Saya, Bu. Izin bertanya, yang tadi Bu, saya bingung tuh, kan tadi itu ada yang saya mau kasih poin, sebentar, pelan-pelan. Siapa yang tanya, siapa namanya? Putri Salawati, Bu. Putri Salawati, iya. Betul? Tak kasih poin loh, Putri. Iya. Tadi di pasal 17D kan ada sejak bulan apa? Yang tadi itu ada setelah 12 bulan sejak surat permohonan. Nah, misalnya surat permohonan sejak itu artinya itu misal permohonannya bulan Maret. Nah, karena sejak itu berarti Maretnya terhitung atau nggak terhitung, Bu ya? Terima kasih. Oke. Putri tanya. Kita perhatikan dulu. Ini terhitungnya, ya. Di dalam sini kan kita kembali ke 94A. Berarti yang kita mau restitusi di bulan berapa? Apakah dia masuk kriteria? Ada kriteria tertentu tadi, Putri, pendahuluan atau tidak? Berarti kalau Putri bilang 12 bulan, Bu, dia tidak masuk. Berarti yang kita restitusi itu adalah untuk yang masa Desember. Ya, masa Desember. Masa Desember itu lapor paling telat adalah di bulan Januari. Itu kalau sesuai ketentuan. Tapi apakah boleh kita melakukan restitusi di bulan Maret? Boleh. Jadi terhitungnya sejak permohonan diajukan. Nah, kalau permohonannya Maretnya tanggal berapa? Pasti akan dihitung sesuai. Pajak itu tidak pernah meleset, Putri. Maksudnya ngitungnya itu, jadi kalau kamu mengajukan tanggal 10, berarti maksimal ini kan berarti 12 bulannya, tanggal 10 ya, 10 Maret. Kalau kita hitung berarti di Maret itu kan tidak full. Harusnya kalau kita 1 tahun di bulan Februari kan, akhir, kalau kita hitung penuh. Tapi kalau terhitung 12, maka dia maksimal tanggal 9 Maret. Itu. Gimana Putri atau yang lainnya? Putri? Mohon maaf Bu, saya masih belum paham. Ya. Jadi kan Putri tadi mengajukannya Maret gitu ya. Maretnya tanggal berapa? Putri, kira-kira kan tadi Ibu kasih asumsi tanggal 10 Maret gitu ya. Kalau Putri ajukannya tanggal 10 Maret, 12 bulan itu dianggap disetujui kalau nggak ada jawaban ya. Tanggal 9 Maret kok nggak ada jawaban, tahun berikutnya ya. 12 Maret 2021 saya mengajukan, Bu, ini sudah lewat. Berarti itu sudah disetujuin. Karena apa? Tanggal 10 Maret harusnya di sini DJP mengeluarkan surat keputusan disetujuin permohonannya. Tapi kalau tidak ada surat, maka maksimal 1 bulan DJP harus membuat surat keputusan menyetujui. Jadi kan kalau tadi Putri bilang tanggal 10 Maret mengajukan, berarti tanggal 9 Maret itu sudah terhitung 12. 10 Maret tahun berikutnya. Tetap dihitung, artinya dihitungnya tanggalnya.
Nah, kalau itu tanggal 10 kok belum keluar, tanggal 11 belum keluar, maka ini sudah melebihi. Kalau sudah melebihi, apa yang kita lakukan? Kita tinggal konfirmasi, suratnya belum diputuskan ya Pak, atau belum dapat surat keputusan SKP lebih bayar. Maka DJP harus mengeluarkan 1 bulan setelah tanggal di mana batas waktu 12 bulan tadi harusnya dikeluarkan. Putri paham ya? Oh, sudah paham, Bu. Terima kasih. Ya, yang lain, Putri kamu dapat pahala loh. Terima kasih ya Putri. Yang lain gimana? Sama, Bu. Bu, saya mau tanya. Iya, siapa namanya? Ivan Rusdian. Ivan Rusdian. Oke. Tadi kan ada 3 yang wajib pajak, kriteria tertentu, persyaratan tertentu, sama pengusaha yang kena risiko rendah. Nah, misal wajib pajak itu melakukan restitusi dengan dia dapat di kriteria tertentu, dampaknya itu apa, Bu? Dampak masing-masing dari 3 kriteria itu. Oke. Jadi maksudnya begini. Ivan, kalau Ibu kalau seandainya ada wajib pajak masuk kriteria tertentu gitu ya? Iya, harus dampaknya apa? Kalau di persyaratan itu apa? Kalau yang berisiko rendah itu apa, kayak gitu? Dampak yang seperti apa maksudnya? Misal restitusinya katanya Bu, tadi kan Bu, ini kan kalau dapat kriteria tertentu, nah restitusinya tuh kayak gimana gitu? Apa sama semua gitu? Oh ya. Coba ini diperhatikan. Di pasal 2 bunyinya begini. Ini yang kalau seandainya ada wajib pajak, kriteria tertentu, persyaratan tertentu, atau beresiko rendah dari 3 ini, mengajukan pengembalian, jadi dia dapat fasilitasnya enaknya begini. Ini kalau kita summary ya, dari 3 itu, dia pasti dapatnya 1. Ya, bisa mengajukan, ya toh, artinya begini, dia bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Ini yang enaknya. Kenapa? Kalau persyaratan tertentu, kriteria tertentu, tadi kan dia sudah. Oke. Nah, ini kita bicara kriteria tertentu. Kriteria tertentu ini ya menerbitkan surat SK-nya cuma 1 bulan kalau kita bicara PPN. Berarti apa? Dia di sini lewatnya penelitian, tidak diperiksa. Tadi yang Putri tanya apa? Pemeriksaan, Put. Diperiksa, jangkanya berapa? 12 bulan. Semuanya diperiksa, benar apa tidak? Dia lapornya ini sudah betul apa tidak? PK-nya bagaimana? PM-nya benar apa tidak? Yang dikreditkan apa tidak? Jadi seperti itu. Jadi bukti-bukti diminta. Yang 12 bulan itu, jangka 12 bulan. Nah, kalau kita memenuhi 3 kriteria ini, 3 kriteria ini pengembalian pendahuluan. Kalau pengembalian pendahuluan seperti apa? Ya tadi yang saya sampaikan di sini. Maka saudara cuman waktunya berapa? 1 bulan. Tidak diperiksa, lewat penelitian. Penelitian itu lebih gampang. Kenapa? Data-data tidak perlu diminta semua. Cukup nanti dia diteliti. Oh, ternyata benar. PK-nya sekian, PM-nya sekian. Nah, sudah dilaporkan semua, tidak ada ketemuan data lagi, ya sudah. Makanya waktunya cepat, 1 bulan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pasti lebih enak, lebih cepat. Kalau pemeriksaan, kita dimintain bukti-bukti semua. Bisa jadi buktinya nanti semua transaksinya, uang masuknya betul apa tidak, terus keluarnya juga sudah apa belum. Nah, ini pemeriksaan. Makanya lebih panjang. Kalau kita masuk kriteria tertentu, ya lebih enak. Kenapa? Bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Waktunya berapa? 1 bulan. Terus setiap masa, nggak perlu nunggu. Nah, ini kan nunggu akhir tahun yang di sini tadi. Nah, nih. Kalau kita seandainya masuk dalam kriteria ini semua. Lebih mudah. Lebih cepat.
Maksudnya begitu Kak Ivan? Iya, Bu. Dampak apa lagi? Dampaknya lebih enak, cash flow pasti cepat cair. Juga sama, Bu. Kenapa? Kalau persyaratan tertentu juga sama kayak Sama. 3 kriteria ini diatur di dalam PMK pengembalian pendahuluan lewat penelitian 1 bulan sudah cair. Kalau yang di luar itu kita bicara di 17B. 17B tadi yang 12 bulan ini. Tuh, yang tadi Putri tanya. Penelitian itu data di DJP, data yang kita minta itu memang biasanya 1 bulan, jadi memang lebih cepat. Asal ya memang diteliti. Jadi penelitian ini hanya data yang diterima atau yang diperoleh oleh DJP saja, tanpa melakukan, kalau pemeriksaan ini lebih dalam. Jadi kalau kalian diperiksa gitu ya terkait dengan BPN, pasti ini nanti ada diminta dokumen-dokumen semuanya. Kalau yang penelitian pasti lewat hanya SPT saja. Kalau yang penelitian pasti nanti bukti faktur pajaknya dibuat, faktur pajak masukan, fakturan, semuanya diminta. Itu pemeriksaan. Oke, ada lagi. Nah ini. Thank you Ivan. Ada yang lain? Ibu permisi. Iya. Saya masih bingung yang ini Bu. Apa yang siapa? tadi? Nama siapa? Oh, saya Diani Bu. Diani. Iya. Diani. Nur Safika. Nur Saufika. Saufika. Ya oke, silakan Diani. Ini Bu, saya cuma mau tanya. Ini bingung tadi Bu, yang kok bisa dapat fasilitas yang pasal 17D itu tadi gimana ya Bu? Tuh, Saya caranya. masih bingung. Iya. Ya. Jadi kalau 17, kok bisa ya PKP ini dapat fasilitas? Contoh gini, kalau Diani ini mau dapat beasiswa gitu ya, kan kriterianya ditentukan dulu sama kampus. Beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa yang IPK-nya sekian gitu ya. Itu kriteria. Sehingga yang di sini, kenapa kok dapat fasilitas? Kita bicara di sini, ini kok dapat fasilitas? Ya. Kriteria tertentu. Berarti usahanya atau PKP-nya kriteria tertentu. Kriteria tertentu tadi apa? Kriteria tertentunya kita lihat. Kriteria tertentu itu dia ini tepat waktu lapor. Jadi lapor pajaknya tidak pernah ada yang bolong. Ya, tidak punya utang pajak, terus laporannya diaudit, ya, diaudit oleh KAP, hasilnya harus wajar tanpa pengecualian, tidak pernah kena pidana pajak dalam jangka 5 tahun terakhir. Ini kriteria tertentu. Jadi lapornya tertib gitu, jadi dia baik, rajin, terus nggak pernah, kalau bahasanya tidak pernah ngemplang pajak lah, tidak pernah bohongi pajak lah, ya. Maka dia masuk kriteria tertentu. Kriteria ini sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Ini dari aturan. Diatur di mana? Ini diatur di dalam KUP, ya. Tadi di pasal 17C ini mengatur kriteria tertentu. Diatur lebih lagi di dalam PMK 39 dan diganti di 209. Jadi ini sudah ditentukan syaratnya. Jadi kalau contoh begini, Diani ini bisa masuk UNER, tapi dengan catatan Diani ini harus memiliki nanti ujian, hasil ujiannya harus menempuh sekian-sekian. Nah itu syaratnya, itu ada persyaratan tertentu. Harus bisa hasilnya yang ditempuh, umpama nilainya harus 90 minimal. Nah ini persyaratan tertentu. Ini kriterianya dulu. Kita bicaranya kriteria. Oh, kriteria yang bisa diterima di UNER itu 1, dia harus lulus SMA atau SMK. 2, dia harus setelah dinyatakan lulus dia harus ikutin ujian. 3, hasil ujiannya dia harus memiliki nilai 90. Nah, ini kriteria. Sama. Jadi wajib pajak pun juga punya kriteria. Kriterianya apa? Laporan tiap bulan tertib, tahunannya tertib, laporan keuangannya hasilnya WTP, artinya wajar tanpa pengecualian, 3 tahun berturut-turut,
tidak pernah kena pidana pajak. Masuklah kriteria tertentu itu. Ditentukan sudah. Siapa yang menentukan? Dari DJP. Lewat apa? Lewat undang-undang KUP, lewat juga di PMK-nya. Lewat juga di pernya diatur secara detail. Tadi kan ada pernya juga. Resiko rendah. Persyaratan tertentu juga begitu. Syaratnya apa? Diatur lagi. Kamu boleh mengajukan restitusi atau pengembalian. Diaturnya bagaimana? Diatur yang di sini, persyaratan tertentu ini lebih detailnya begini. Kamu nggak usah ikut yang 12 bulan, tapi bisa ikut yang 1 bulan. Dengan catatan apa? Lebih bayarnya tidak lebih dari 5M. 4M. Boleh ngajukannya. Nah, karena syaratnya ini terpenuhi. Yang 5M ini. Karena cuma 4M. Terus ada lagi. Oh, ternyata resiko rendah. Resiko rendah siapa yang menentukan? Untuk mendapatkan resiko rendah, ya, itu memang ada ketentuannya. Nih, di sini tadi diatur lebih dalam lagi. Perusahaan-perusahaan yang apa saja yang berisiko rendah. Ini secara jabatan. Oh, ini perusahaan secara jabatan rendah. Tapi bagaimana yang perusahaan yang tidak secara jabatan? Ya, kamu ngajukan. Ngajukannya bagaimana? Saya ini loh WP Pato. Laporannya tertib terus. Resikonya, kalau resiko rendah ini sudah ditentukan. Tapi kalau mau WP Pato, ya ini artinya yang tadi di sini. Yang kriteria tertentu ini. Ditentukannya di mana? Ya di undang-undang ditentukan, di KUP-nya, di peraturan undang-undang PPN-nya juga diatur, PMK-nya juga mengatur, PR-nya juga mengatur. Maksudnya begitu ya, Diani? Halo, Diani? Ya, betul? ya. Paham? Ya. Paham, Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, jadi bisa bedakan ya. Jadi maksudnya begini. Loh, ini bagaimana? Ya syarat dan ketentuan. Kalau kita mau beli, kadang gini ya. Kadang ada syarat dan ketentuan gitu ya. Mau dapat promo ini, syarat dan ketentuannya punya poin sekian, harus belanja sekian. Nah, itu kan syarat dan ketentuan. Sama DJP juga begitu. Oh, dapat nanti cashback sekian kalau transaksinya sekian. Nah, itu. Maksimal dapat sekian. Nah, itu ditentukan. Berarti kan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu izin bertanya. Siapa? Rizky Bu, Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Oke, silakan. Iya, ketika wajib pajak itu sudah masuk kriteria tertentu ya Bu ya. Terus dia melakukan sebuah kesalahan yang menyebabkan kriteria tertentunya itu dicabut. Nah, itu dia dicabutnya langsung ke blacklist atau bisa ngurus lagi Bu? Dengan ketentuan begini. Karena kan kalau dia sudah masuk kriteria tertentu, ternyata ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Contohnya ya, contohnya gini, tepat waktu dalam penyampaian SPT. Ternyata dia ada yang enggak melaporkan. Ini contohnya. Kok ada 3 bulan, ya toh? Tiga kali masa pajak dia tidak melapor dalam 1 tahun. Berarti kan ini dia sudah gugur. Pasti ini sudah gugur, dia enggak bisa. Terus dia mengajukan lagi bagaimana? Dia kalau mau mengajukan lagi, maka dia harus terpenuhi. Terpenuhinya bagaimana? Boleh mengajukan, tapi dia harus ini nanti lewat Dirjen Pajak. Oh, tidak ada ini umpama ya. Yang di sini tidak ada tindak pidana perpajakan dalam waktu 5 tahun. Oke, berarti oke, ya. Terus dalam waktu jangka di mana kemudian dia 5 tahun atau gini, dia tertib terus. Terus ini di sini juga begitu, dia tertib terus tidak pernah terlambat dalam jangka 5 tahun. Berarti kan ini kriteria ini kan mengunci. Kalau kamu seandainya sekarang ini gugur ya, atau salah satu tidak terpenuhi di sini, Pak lapor, otomatis kan gugur. Tidak bisa kriteria tertentu. Tapi kapan lagi kita bisa mengajukan? Ya ajukan lagi tahun depan. Ya kan? Nah, kalau dalam waktu ini saudara tahun depannya adalah tertib, tahun ini umpama tahun lalu ada yang tidak terpenuhi. Tahun ini tertib. Berarti kan bisa mengajukan lagi tahun depan kan? Mas Ian. Nah,
nanti secara artinya permohonan pengajuan ini bisa disetujui atau tidak. Sama kayak kita ini mengajukan dapat, ya tadi yang balik lagi ke beasiswa. Oh ternyata ada satu yang bolong, nggak terpenuhi. Oh nanti aku ngajukan lagi tahun depan. Nah itu kayak gitu. Kalau secara ketentuannya di sini sudah diatur memang, ya. Apakah bisa ngajukan lagi? Bisa. Kembali lagi, dia memang kalau tahun ini ada yang bolong, maka tahun depan kan ngajukannya. Kalau tahun lalu dia nggak ada yang bolong, tahun ini juga nggak ada, maka silakan diajukan. Pasti ketentuannya ada di sini. Tuh. Rizky, gimana? Oh ya, baik Bu, terima kasih. Yang pasti bisa gugur itu. Ya Bu. Ya kayak kita mau tes itu loh ya, mesti bisa. Syaratnya banyak. Apakah ada? Jarang. Yang kan sekarang sudah nggak ada istilah BP patuh. Yang ada kan kriteria tertentu. Yang tahun lalu masih kita bicara BP patuh, tapi tahun ini sudah nggak ada. Yaitu tadi yang disebut tertib terus. Oke, ada lagi? Nah, kondisi ini juga, bentar saya akan summary di sini. Ini adalah mekanismenya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kriteria tertentu itu 3 bulan untuk PPH, PPN-nya 1 bulan. Persyaratan tertentu juga demikian, resiko rendah juga demikian. Ini khusus untuk PPN. Tapi kalau kita tidak masuk di dalam kriteria ini, maka kita akan ikutin yang prosedur yang 12 bulan tadi, ikutin adalah di pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan itu kita ikutnya di 12 bulan. Ini 12 bulan sejak permohonan diterima. Nah, prosedur ini kalau yang di atas saudara lihat ya, pengembalian pendahuluan ada 17C, 17D sama risiko rendah. Kalau kriterianya terpenuhi, maka kita bisa dapat pengembalian, ada ini penelitian atas kebenaran penulisan dan perhitungan pajak, kebenaran perhitungan pajak atau pajak masukan. Jadi cuma berhenti sampai di sini. Terus keluarlah SKP PKP, ini perintah lebih bayarnya. Jadi nanti SKP surat ketetapan pajak untuk lebih bayar. Ada pertanyaan. Kalau kita sudah diteliti, sudah dapat uang, terus kalau kita ini ternyata tidak sesuai, apakah bisa diajukan pemeriksaan? Bisa. Jadi dari atas ini bisa kembali ke bawah. Itu. Jadi ini yang summary aja. Kalau yang di bawah ini 17B, itu tadi yang pemeriksaan. Jadi bukan masuk kategori yang di atas. Maka ada pemeriksaan, ada persiapan pemeriksaan, ada penerbitan surat perintah dulu, ada panggilan, dimintain peminjaman berkas, permintaan keterangan, pengujian. Nah ini terus nanti ada tanggapan. Jadi kita masih ada prosesnya, itu panjang. Kenapa kok jangkanya 12 bulan? Kalau yang di atas ini, yang tadi pendahuluan itu dengan kriteria 3 tadi, kita cukup dengan dilihat, oh nulisnya benar, ada PK-nya sekian, PM-nya sekian, hitung-hitungannya sudah betul. Sudah clear 1 bulan. Jadi, apakah nanti kalau sudah yang sebetulnya yang perlu diwaspadai itu justru yang pengembalian pendahuluan, karena kita nggak diperiksa. Nah, kalau nanti ada kesalahan atau dan apalagi, seperti apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita diperiksa, karena ya memang hak dari DJP itu menguji kepatuhan wajib pajak. Ini summary-nya saja. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke pengembalian pendahuluan ya.
pengembalian khusus untuk paspor luar negeri. Jadi nanti saudara juga akan pelajarin yang di PMK, pengembalian ini khusus untuk WP asing. Kalau untuk yang WP asing ini syaratnya memang harus bukan WNI atau bukan permanen residen di Indonesia. Yang tinggal berada di Indonesia tidak lebih dari 2 bulan sejak kedatangan. Bukan kru dari maskapai penerbangan. Jadi ini syaratnya juga. Jadi ketika ada orang asing datang ke Indonesia, ini benar-benar turis yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 2 bulan. Kalau tinggal di Indonesia lebih dari 3 bulan, ya berarti tidak terpenuhi syarat ini. Dia bisa mengajukan restitusi. Ini batasannya, ya. Jadi PPN atau PPNBM yang sudah dibayarkan atas BKP yang dibawa ke luar daerah pabean bisa dimintakan pengembalian dengan nilai paling sedikit 500, kalau cuma 300 tidak. Ini karena syaratnya minimal ini. Pembeli BKP dilakukan dalam jangka 1 bulan sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean. Jadi jangkanya tadi kan di atas 2 bulan. Jadi belinya harus 1 bulan. Kok datang ya bulannya bulan Maret ya toh, datang ke Indonesia, terus dia 2 bulan di Indonesia, berarti kan Maret, April, Mei, anggap begitu. Mei ini dia balik, berarti ini kan 2 bulan. Maret ya, April, di Maret dia beli, ini kan sudah lebih di Mei, tidak bisa, tetap harus masuknya di bulan April belinya, karena jangkanya cuma 1 bulan sebelum keberangkatan. Faktur pajak yang diterima nanti menerbitkan pada kolom NPWP diisi nomor paspor, alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor kepada OP pemegang paspor luar negeri yang tidak memiliki NPWP. Ini clear ya. Nah, pengembaliannya di mana? Pengembalian ya ini dilakukan DJP di bandar udara yang ditetapkan di MK. Jadi kalau saudara pergi ke Bali itu biasanya ada kelihatan itu ada custom, bukan custom ya, DJP. Jadi ada memang tax refund ya khusus, itu memang ada. Nah, terus dokumen yang harus ditunjukkan paspor, boarding pass, terus faktur pajak itu harus dipenuhi. Kalau nggak ada salah satunya bagaimana? Nggak bisa. Nah, ini untuk faktur pajaknya yang tadi nilainya minimal 500, kalau di bawahnya lagi sudah tidak bisa. Nah, nanti dibawa ke unit pelaksana restitusi di bandara, nanti pihak bandara yang akan cek. Nah, ini kalau ketentuan di faktur pajaknya. Ini contoh. Contoh kasusnya ada wisatawan Mr. A ke Indonesia Januari ya. Terus Februari dia beli lampu kristal. Nilainya 55 juta termasuk BPN. Karena tergolong mewah juga, maka kita menghitung dia bisa minta pengembaliannya sebesar 5 juta. Kan tadi minimalnya adalah 500. Tapi kalau di sini masih 5 juta, maka dia bisa minta pengembalian. Jangkanya, ini kan dia 1 Januari, belinya tanggal 5 Februari, dia pulangnya 28 Februari, maka dia masih bisa mengajukan restitusi. Tapi kalau dia datang 1 Januari, terus beli di Januari tanggal 2 atau tanggal 5, ini tidak bisa, karena sudah melebihi jangka 1 bulan sebelum dia berangkat atau kembali ke negaranya. Itu yang terkait dengan WP luar negeri atau yang tax refund untuk khusus luar negeri. Oke, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, siapa namanya disebutkan?
Namanya M. Ilhan Nupi Patarai. Oh, sebentar. Ilham M Ilhan. Ilhan ya. Ya, Oke, Bu. silakan. Nah, saya masih kurang paham yang dimaksud tidak bisa itu, tidak bisa yang bagaimana? Tidak bisa mengajukan atau apa kelebihannya tidak bisa apa ini istilahnya diminta atau bagaimana? Yang tadi kurang dari itu terus Nggak bisa. harus 2 bulan. Artinya iya. Jadi begini, secara kan ini ada ketentuan, syarat dan ketentuan ya. Minimal kan paling sedikit 500. Kalau cuma 300 gitu ya, umpama beli 3 juta, tax refund-nya kan harusnya cuma 300 gitu ya. Nah, kalau 300 berarti kan dia kurang dari 500 ya, itu satu. Berarti nggak bisa, ya sudah dia nggak bisa, artinya tidak bisa ini tidak bisa minta pengembalian karena di bawah dari threshold-nya. Threshold-nya kan 500, batasannya 500. Nah, sementara dia cuma 300, itu nggak bisa. Satu. Yang kedua, dia ini kan melebihi di aturan di sini bilangnya kan 1 bulan. Ya toh? Nah, ini pembeli BKP dilakukan dalam jangka 1 bulan sebelum keberangkatan keluar daerah pabean. Berarti secara time test atau jangka waktunya ini tidak terpenuhi. Jadi contohnya kok tanggal dia di sini ya, contohnya di case ini dia tanggal 2 beli. Nah, sementara di aturan bunyinya 1 bulan sebelum keberangkatan. Kalau dia berangkatnya adalah tanggal 28 Februari, maka dia harus belinya 1 Februari. Itu baru bisa dimintakan pengembalian. Tapi kalau dia ternyata tanggalnya 1 bulan, tanggal 30, ini kan sudah lebih dari 1 bulan. 30 Januari, apalagi tanggal 2 Januari, tidak bisa dimintakan pengembalian. Tidak bisa ini berarti tidak terpenuhi syaratnya yang ada di sini. Tadi itu, mana jangka 1. Nah ini, di bagian B, sebelum keberangkatan. Begitu ya Ilhan. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi. Saya mau tanya, Bu. Iya, siapa? Diani, Bu. Diani? Iya. Ya, silakan Diani. Mau tanya 1 bulan itu maksudnya itu kayak 1 bulan jangkanya itu dari 1 Januari sampai 30 Januari gitu ya, Bu? Iya. Oh, makasih, Atau Bu. gini, kan karena 1 bulan itu kan kalau 1 Januari sampai 30 itu kan berarti masuk dalam kalender toh. Tapi kan gini, kalau seandainya dia kebetulan case-nya kan datangnya 1 Januari, tapi kalau case-nya datangnya adalah gini, dia tanggalnya jangka 1 bulan, tanggal 23 ya Januari. Terus dia mau kembali ke negaranya, ya anggap begitu ya. Berarti kan kalau 1 bulan lagi kan 22 Februari ya. Terus nanti balik lagi 22 juga toh Maret gitu kan. Nah, ini kan dianggap 1 bulan toh. Ini dianggap 2 bulan dari 23 Januari ke 22 Maret. Ini kan 2 bulan jangkanya. Jadi kan kita ngitungnya itu adalah jumlah kalender tanggalnya itu. Siapa Diani? Paham ya? Jadi kalau Diani datangnya tanggal 23 Januari, 1 bulannya di Indonesia kan berarti kalau Diani pergi ya, bahwa Diani dari Korea gitu kan, asal Korea. Terus 23 datang. Berarti kalau 1 bulan di Indonesia 22 Februari kan, kalau 23 Januari, berarti 22 Februari berarti sudah terhitung 1 bulan. Nah, jangka itulah yang disebut dengan jangka 1 bulan. Yani, halo? Iya, berarti itu dihitungnya dari kita datang atau dari kita beli, Bu? Dari datang sampai kamu balik lagi. Karena yang dapat ketentuan cuma 2 bulan loh ya. Tapi kalau 3 bulan bagaimana? Nggak bisa. Tinggal di Indonesia paspor atau visa menunjukkan 3 bulan. Fasilitas ini tidak bisa diambil atau tidak bisa terpenuhi. Contoh Diani datang ke Indonesia gitu ya dari
Dia ini warga negara Korea. Dia tinggal di sini dari Januari sampai nanti 30 April gitu baru balik. Berarti ini kan periodenya sudah 3 bulan. Kalau beli mau minta refund ya enggak bisa. Yang bisa ini yang tinggalnya ini maksimal kan 2 bulan. Di sini sudah ditentukan. Tidak lebih dari 2 bulan sejak tanggal kedatangan. Oke, paham Diani? Iya Bu, paham. Terima kasih. Ada yang lain? Saya mau tanya lagi Bu. Siapa? Rizky Bu. Rizky Iya, Ramadan. iya. Untuk contoh soal ini kan saya mau tanya itunya Bu. Restitusinya itu di tempat dengan cash atau diurus lagi kayak misal butuh rekeningnya wisatawan ini atau gimana Bu? Kalau teknisnya itu ya pemerintah apa menyediakan cash atau tidak ya. Ini yang artinya begini. Ngurusnya kan memang ada di daerah pabean ya. Artinya di daerah di bandara. Di bandara ini disediakan memang ya, disediakan oleh DJP, kita minta tax refund. Kalau sekarang ini kan semuanya sudah bisa toh, pakai rekening kan juga bisa, tunai kan juga bisa. Nah itu tinggal nanti ke sama. Kalau harusnya sih kalau secara di DJP kita pengembalian itu memang transfer ya. Tapi kalau untuk yang tax refund ini nanti coba saya cari lagi ya Rizky ya. Kalau nilai berapa yang tunai, ininya berapa? Karena di dalam aturan kan tidak menyebutkan ada bunyi tunai, maksudnya berapanya ya. Tidak diatur karena itu memang teknik ya untuk pengembalian ini. Rizky paham ya? Ya Bu, siap. Saya Terima kasih. artinya begini, saya pasti akan nyari lagi berapa sih gitu, karena di undang-undang tidak menyebutkan. Ya Bu. Apa enggak gitu. Kayaknya nanti kalau kita ke Bali tanya ya, Rizky ya. Iya Bu, nanti saya tanya. Ada lagi? Ada? Saya lanjut. Pengembalian ini memang kita ada beberapa ya. Ini saya masih mengutip di yang kemarin fasilitas waktu pandemi. Waktu pandemi kemarin pemerintah ini mengeluarkan banyak sekali fasilitas. Di antaranya insentif itu terkait dengan restitusi, percepatan restitusi itu memang ada ya. Jadi ini sifatnya pemerintah ini memberikan peraturan kadang melihat situasi dan kondisi. Dulu kalau kita belajar di fasilitas, nanti saudara belajar fasilitas, di antaranya minyak. Kalau sekarang ini kan rame-rame kan, ya rame-rame orang pada antri berbondong-bondong minyak, bahkan minyak ini menjadi kayak semacam trending topik lah ya kalau saudara pelajarin. Dulu itu pernah juga pemerintah itu memberikan fasilitas untuk khusus minyak. Tapi nggak tahu ya tahun ini apakah pemerintah juga memberikan fasilitas itu apa tidak. Tapi kalau sampai sekarang sih belum ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan PPN minyak. Kalau dulu ada. Nah sifatnya itu temporary. Jadi memang pemerintah ini juga memberikan fasilitas ya. Kalau restitusi kayak sekarang ini sangat dinamis. Sebelumnya saudara kalau lihat di PMK 39 ya, nilai restitusi itu maksimal untuk PPN cuma 1M. Tapi sekarang ini sudah 5M. Ini luar biasa. Ditambah lagi, dulu farmasi sama alkes ini tidak masuk di dalam fasilitas untuk kriteria yang resiko rendah. Tapi sekarang ini masuk. Berarti kan pemerintah ini memang benar-benar mengakomodir terkait dengan Nah ini PMK juga. PMK 9 tahun 2021. Ini karena pandemi. Jadi juga restitusinya itu ini fasilitas diberikan waktu itu ya. Mendapat fasilitas hingga Juni 2021. Jadi ini memang sifatnya temporary saja, tidak mengikat dalam jangka yang panjang.
Jadi yang perlu saudara pahami, kenapa ini kok saya masih muncul bahwa banyak fasilitas pengembalian pendahuluan itu banyak. Kalau saudara nanti searching saja ya, itu peraturan itu yang mengatur tentang pengembalian pendahuluan akan menemukan mungkin di PMK 9 2021. Ini fasilitas ini hanya diberikan sampai dengan Juni 2021. Nah sekarang berarti ini bagaimana? Sudah nggak berlaku lagi. Saudara sudah menggunakan lagi untuk yang sama, kayak di kontrak kuliah masih bicara 72, 71, padahal 72 separuh, 71-nya juga sudah dihapus. Nah ini yang saya saudara ketika belajar di pajak, saudara juga harus dinamis, ngikutin perkembangan. Bahkan di sini ya, ini kriteria ini juga ditentukan lagi ya. Ini bicaranya untuk percepatan. Memang kemarin saudara tahu betul bahwa banyak perusahaan yang tutup, banyak yang perusahaan dan sebagainya. Itu sampai pemerintah menetapkan itu 725. Ini bidang tertentu. Jadi sama kayak pasal 21 kemarin itu kalau saudara belajar yang periode lalu, itu banyak sekali ada ditanggung pemerintah. Tahun ini apakah masih ada yang ditanggung pemerintah? Kalau kita bicara ditanggung pemerintah, ya banyak fasilitas. Tapi kalau restitusi dibahasnya di sini. Atau ada lagi restitusi nanti yang saudara pelajarin, lihat lagi terkait dengan fasilitas atau PMK yang diberikan terkait dengan kalau yang tadi di sini kan wisatawan, yang saudara ya. Tapi ada bukan maskapai, tapi khusus untuk perwakilan asing. Jadi kalau perwakilan asing itu juga bisa mengajukan restitusi. Itu ada ketentuannya. Saya nggak bahas di sini di pendahuluan karena tidak di materi tidak disebutkan. Tapi nanti ini paling tidak someday saudara bekerja di kedutaan atau apapun, ini ada fasilitasnya juga. Jadi tidak menutup hanya yang saya berikan ini kan hanya sesuai dengan artinya silabusnya seperti ini loh ya. Nah, ini yang saya kembali ke sebetulnya ini lebih pada fasilitas yang sifatnya temporary di PMK 9 tahun 2021 ini cuma sampai Juni 2021. Kalau hanya berlaku sampai Juni berarti PMK ini nggak berlaku, betul tidak berlaku, dan dia memang memberikan banyak fasilitas kepada banyak perusahaan, artinya begitu. Threshold-nya masih 5M yang tadi sudah saudara pelajarin, dan ini beberapa ketentuannya. Klasifikasi lapangan usahanya juga demikian, kita lebih ke banyak diskusi ya ini ya. Jadi pemerintah ini memberikan pengembalian pendahuluan kepada yang kemarin terdampak atas pandemi. Ini beberapa contohnya saja, jadi nanti bisa dibaca bahwa ini pernah ada ya. Nah untuk rincian industrinya memang kita bisa lihat nanti tidak semua dapat. Itu untuk yang terkait dengan fasilitas pengembalian atau restitusi yang masuk kategorinya ada di fasilitasnya hanya diberikan temporary ya. Jadi ini terus saya nanti akan kasih tugas kepada saudara. Tugasnya besok maksimal dikumpulkan, kayaknya kemarin saya belum memberikan nanti tolong ya dipelajarin juga, dibaca, di-download. Untuk saya tidak memberikan untuk saudara mengerjakan sendiri tidak, tapi saya akan memberikan tugas saja untuk saudara kerjakan. Ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan kah? Ini yang materi yang saya berikan kepada saudara terkait pengembalian pendahuluan. Mestinya ini nggak terlalu sulit, cuma memang harus dibaca benar-benar dicermati aturannya di sini. Oke, ada pertanyaan?
Kok nggak ada yang tanya? Apa masih sama saya apa enggak? Nanti jangan-jangan enggak sama saya. Untuk periode berikutnya, kita akan bahas yang terkait dengan PMK 78. Nanti bisa dibaca PMK 78 ini, terus sama nanti ada banyak perubahan di dalam PMK 81. Ini juga masih banyak perubahan. Jadi kenapa kok nggak presentasi? Karena peraturannya banyak berubah. Nanti saudara kasih sesuai dengan silabus, saya mumet nanti tambahan ya. Saudara juga mumet, saya ya mumet, podo-podo mumetnya nanti. Saudara nyuguhkan 72, 71, sementara itu sudah tidak dipakai ya. Ada lagi yang mau tanya atau mau dibahas atau mau didiskusikan? Kalau nggak ada, saya mau kasih soal dan nanti dikumpulkan. Soalnya saya kasih di e-learning juga. Setelah ini selesai, tolong dikerjakan. Saya minta kalau bisa besok sudah dikumpulkan, baik yang kemarin sama yang hari ini nanti saya berikan. Makanya waktunya segera saya kirimkan di e-learning. Saudara bisa kerjakan. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Halo, masih bersama saya? Oh iya, by the way nanti hari Sabtu ya, jam 9, betul? Iya, Bu. Betul. Chelsea ya, nanti dibantu ya Chelsea. Betul ya, betulnya Chelsea ya? Iya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Atau mau ditanyakan, diperjelas lagi? Saya dengar suara, tapi di saya putus-putus. Ada yang maksudnya yang mau tanya? Kalau nggak ada, tugasnya saya individu ya, saya nggak mau tugas kelompok ya, ditulis pakai tangan ya, jadi nanti biar saudara bisa ngulang lagi, biar lebih. Oke, ada pertanyaan? Ya ini cukup, Bu. Cukup? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Kalau sudah cukup, maka saya ini akan memberikan tugas kepada saudara, nanti tolong diperjelas. Maksudnya gini, saya minta ditulis tangan, jadi nanti biar saudara sambil baca. Beberapa, saya minta dikumpulkan besok ya. Jadi hari ini, nanti kalau nggak ada yang nggak paham, silakan untuk didiskusikan di grup atau ditanyakan, gitu ya. Oke. Terima kasih. Saya akhirin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sehat-sehat, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu.